Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan semalam ada yang menitiskan air matanya keranamu. Tapi kenapa? Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang menitiskan air matanya tadi malam. Kita lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang menitiskan air matanya tadi malam. The Sacred Woman. Wow, teman-teman, dengan kemunculan kartu ini sebagai kartu pertama, seseorang yang menitiskan air matanya tadi malam mulai menyedari kesucian dirimu. Teman-teman, ini seperti seseorang yang memakan waktu sebelum menyedari bahawa dia berdealing dengan seseorang yang benar-benar baik, benar-benar mulia. Kesedaran ini mungkin datang terlambat, tetapi dengan kemunculan The Sacred Woman, teman-teman, kamu seperti menyedarkan dia dari sisi spiritualnya. Seseorang yang menyedari bahawa kamu tulus mencintai dan banyak yang kamu korbankan demi cinta kalian berdua. Nah, tidak tertakluk kepada gendanya teman-teman ya. Baik kamu seorang wanita yang menonton atau lelaki yang menonton, teman-teman, orang ini baru sedar bahawa sesuatu yang dia lepaskan, sesuatu yang terlepas dari genggamannya, merupakan orang yang paling baik di dunia ini. Teman-teman, dia seperti merasakan seolah-olah tidak pantas untuk mendapatkan kamu, tidak layak untuk memiliki kamu, dan sudah memperlakukan kamu dengan cara yang tidak adil. Itu yang saya rasakan ya, dengan kemunculan kartu ini. Kita lihatkan lagi teman-teman ya. Seperti sisi spiritualnya mulai menyedarkan dia dengan siapa dia berdealing selama ini. Wow teman-teman, The Silver Waterfall. Wow, ini nampaknya seperti energi kalian berdua masih lagi terkoneksi. Nah, jikalau kamu sempat bertanya, apakah orang ini masih memiliki perasaan dan harapan terhadapmu? Teman-teman, walaupun hubungan ini ya, seperti didiamkan sahaja, mungkin belum ada banyak pergerakan ya, seperti seseorang yang masih lagi merenungkan segala sesuatu, tetapi dengan kemunculan air terjun yang mengalir begitu deras, dengan ada simbol pelangi di atasnya, teman-teman, saya menangkap gambaran bahawa energi kalian berdua masih lagi terkoneksi. Bahkan, seseorang ini begitu dalam mencintaimu. Tetapi apabila diletakkan bersebelahan The Sacred Woman, entah mengapa ya, saya sempat merasakan ada sesuatu yang tidak dapat dia lakukan sesuai dengan harapan kamu. Contohnya begini ya, dia sudah pun tahu apa yang kamu inginkan, dia sudah pun tahu ya, kamu juga sedar apa yang dia inginkan. Tetapi seperti untuk menjalankan sesuatu ke depannya, untuk melanjutkan koneksi ini, ada sesuatu yang menghalang kalian berdua. Tetapi semakin dihalang, perasaan cintanya kepada kamu semakin dalam. Nah, seperti itu ya. Kita lihatkan lagi. Okey teman-teman, ini merangkumi energi jikalau kalian berdekatan atau berjauhan ya. Kerana dengan kemunculan waterfall ini, saya menarik energi ikatan batin, energi yang terkoneksi dengan begitu kuat sekali. Wow guys, saya baru menjelaskan panjang lebar ya daripada kedua kartu ini, dan di sini kemunculan kartu soulmate. Maka tidak perlu dijelaskan dengan panjang lebar lagi ya. Nah, ini sesuatu yang saya jelaskan tadi. Maka wajarlah apa yang saya jelaskan tadi, it's now making sense ya. Kerana dengan kemunculan soulmate ini teman-teman, kamu dan dia terikat secara energi soulmate. Seseorang yang mungkin melepaskan kamu, sedang jeda dengan kamu, bukan sekadar menyedari bahawa kamu orang yang baik, tetapi teman-teman baru menyedari bahawa kamu adalah soulmate-nya dia. Dengan kemunculan 2 ekor kupu-kupu ini ya, di sini ada 2 ekor burung, saya menarik energi seseorang yang sempat mengalirkan air matanya kerana sangat ingin banget untuk mentransformasikan koneksi ini ke depannya. Okey teman-teman, nah benar kan? Resolving conflict. Teman-teman, ada konflik di antara kalian berdua ya, yang perlu dileraikan. Maka di sini seseorang ini merasakan so helpless, sempat merasakan dirinya tidak berguna, kerana tidak dapat meleraikan konflik ini. Begini teman-teman, jika orang ini sempat menyakiti hati kamu, jika mungkin kalian berdua sedang berkonflik,
Dia seperti merasakan dirinya tidak berguna, tidak banyak yang dapat dilakukannya untuk meleraikan konflik ini. Padahal perasaan yang dirasakan kepada kamu itu semakin mendalam. Bahkan ia semakin merindukan kamu, ingin memeluk kamu, ingin memanggil kamu, dan hati kamu mulai memanggil hatinya. Dan hatinya memanggil hati kamu di dalam diam. Ini ada energi yang terkoneksi ya, seperti air terjun ini. Maka teman-teman, energi soulmate-mu sedang memanggilmu. Maka ini juga menjelaskan ya, mengapa seseorang sempat menitiskan air matanya tadi malam. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Energi apa saja ya? Wow teman-teman, sexual freedom. Nah ini teman-teman, kartu ini tidak akan resonate untuk semua orang ya. Kamu sesuaikan. Nah ini mungkin akan resonate dengan beberapa sahaja. Yang mungkin pernah memiliki sentuhan fisik, tanpa sebarang status ya, hubungan yang tanpa status tetapi sempat bersentuhan. Nah, jikalau ini tidak resonate untuk kamu, saya menarik energinya yang sering mengimajinasikan momen kebersamaan dengan kamu secara fisik seperti ini. Nah, energi yang pertama tadi, mungkin ada beberapa yang sempat bersentuhan walaupun hubungannya tanpa status. Nah, kamu sesuaikan energi yang pertama tadi ataupun mungkin ini menarik energi seseorang yang memiliki imajinasi yang cukup liar ya. Apabila hatinya memanggil kamu, hati kamu memanggil dia, sempat mengimajinasikan sesuatu seperti ini. Momen-momen keintiman, momen-momen yang sangat romantis, kamu sesuaikan energi yang pertama tadi atau energi yang kedua. Tetapi teman-teman ya, walaupun tertera perkataan sexual freedom, saya merasakan seperti jikalau ini benar-benar terjadi di antara kalian berdua ya, momen seperti ini membuatkan dia menitiskan air matanya. Kerana kartu di sini, barisan ini ya, diawali dengan sacred woman. Maka orang ini sempat merasa bersalah jikalau pernah bersentuhan fisik dengan kamu dan tidak memberikan kamu sebarang status. Itu yang saya rasakan ya, kerana diawali dengan the sacred woman. Maka ada perasaan bersalah ya, sudah pun bersentuhan dengan kamu, mungkin juga memiliki imajinasi-imajinasi yang liar, tetapi teman-teman tidak memberikan kamu sebarang status. Maka kamu sesuaikan, ini menarik energi yang pertama tadi atau energi yang kedua ya. Nah teman-teman, bagi kalian yang mungkin tidak pernah bertemu di sini, mungkin hubungan yang sebatas di social media, maka ini lebih ke arah energi yang kedua tadi. Seseorang yang pernah mengimajinasi momen-momen seperti ini dengan kamu, atau mungkin takut kamu melakukan hal-hal ini di belakangnya. Nah teman-teman, baik seorang perempuan atau lelaki, wajarlah ya, jikalau kalian berjauhan, seseorang ini akan merasakan insecure ya, apakah kamu akan melakukan hal ini di belakangnya. Baik kamu yang melakukannya, ataupun mungkin dia sudah melakukan ini, sehingga menimbulkan sebuah penyesalan di hatinya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan komitmen, wow, di sini teman-teman dengan kemunculan kartu ini saya menangkap gambaran seseorang yang semakin siap untuk berkomitmen dengan kamu. Untuk mengabaikan hal-hal yang sudah berlalu, pengkhianatan yang sudah berlalu dan ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu kerana mulai menyedari bahawa kamu adalah soulmate-nya dia. Maka di sini ada penyesalan teman-teman ya, yang membuatkan dia menitiskan air matanya jikalau masa lalunya dipenuhi dengan sesuatu yang liar seperti ini. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi untuk mencari tahu dengan lebih dalam ya. Kenapa dia sedih dan seperti apa energinya ke kamu saat ini? Apa yang membuatkan dia sedih? Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Dating. Teman-teman, mungkin ya beberapa di antara kalian yang menonton di sini masih lagi dalam tahap pendekatan ya, masih lagi dating dengan satu sama lainnya dan belum benar-benar serius. Jikalau hubungan kalian sedang jedah, mungkin sedang seperti tidak berkomunikasi, saya menangkap gambaran ada keinginan yang kuat untuk datang menambat hatimu sekali lagi. Apabila menyedari teman-teman kamu adalah seorang wanita lelaki yang baik, dan dia merasakan dia perlu seperti menarik perhatian kamu kembali ya. Jikalau kamu sudah seperti mengenyampingkan sebuah kesempatan untuk dirinya, maka saya menarik dari kartu ini ya, seseorang ini sedang bersedih kerana ingin menambat hatimu sekali lagi. Nah ini kan seperti Romeo and Juliet. Maka teman-teman, dia sedang berfikir, apakah kamu akan memberi kesempatan ini kepada dirinya, ataupun mungkin kamu
tidak menginginkannya lagi. Teman-teman, kerana ini pembacaan umum, kalian sesuaikan sendiri ya. Okey teman-teman, ini membuatkan dia merasa sedih kerana mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan kamu atau belum mendapatkan kesempatan untuk kembali menambat hatimu. Seperti itu ya. Ada keinginan kerinduan untuk bertemu empat mata denganmu. Nah, ini yang menimbulkan kesedihan di hatinya dia. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan dari sisi kamu pula ya. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Apakah kamu turut bersedih atau kamu mungkin ya baik-baik sahaja? Kita lihatkan energi kamu ke dia saat ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan luminosity, saya menangkap seperti kamu sudah pun mendapatkan pencerahan. Teman-teman, di sini kamu sudah seperti berhasil ya, menguatkan diri, mencantikkan diri, memperbaiki diri, dan kamu mulai mendapat kekuatan untuk melepaskan sesuatu yang toksik dalam hidup kamu. Teman-teman, kamu semakin berbinar-binar. Baik kamu seorang wanita atau lelaki yang menontonnya, seperti ada kesedaran di hati kamu. Apakah koneksi ini dapat dilanjutkan ataupun tidak? Kamu seperti mulai tahu ya, apa yang benar-benar kamu inginkan untuk dirimu. Kamu mulai sedar apakah hubungan ini baik untuk kamu ataupun tidak. Dan saya menangkap gambaran seperti beberapa di antara kamu yang menonton di sini, seperti mulai menutup pintu hati ya. Kerana kamu bermati-matian mencintai dia seorang sahaja. Maka biarlah seperti ini, atau kamu menantikan momen yang tepat untuk mendapatkan kabar berita dari dia ataupun bertindak. Tetapi dengan mendapatkan cahaya ini, teman-teman, kamu semakin percaya diri dan tidak lagi seperti disudutkannya untuk berfikir yang macam-macam atau menghadirkan pikiran-pikiran negatif di dalam kepalamu. Nah, sebelum ini mungkin ya, kamu sempat merasa dikhianati, apakah dia melakukan sesuatu yang macam-macam di belakang kamu, tetapi ada kesedaran dan kamu mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka jikalau ini hubungan yang toksik, kamu singkirkan. Kamu seperti membuat pilihan yang tepat melalui kartu luminosity. Dan energi lain yang saya rasakan di sini, energi kedua teman-teman ya, kamu seperti semakin pasti dengan siapa kamu berdealing. Nah, seperti dirinya teman-teman ya, yang mulai menyedari, kamu juga mulai menyedari dengan energi luminosity ini, seolah-olah kamu berdealing dengan orang yang tepat. Maka di sini ada dua energi yang berbeda teman-teman ya. Tetapi jikalau menurut kamu ini hubungan yang toksik, maka kamu sudah pun mendapat kesedaran itu. Energi kedua tadi, kamu mulai menyedari ini adalah sosok yang tepat. Tepat untuk dijadikan pasangan kamu. Maka teman-teman, kamu ambil mana yang sesuai ya, kerana ini adalah pembacaan umum. Okey teman-teman, connection. Nah, benar yang saya jelaskan tadi ya, dengan kemunculan air terjun ini, kalian berdua memang sudah terkoneksi dan masih lagi terkoneksi sampailah saat ini. Bahkan teman-teman ada keinginan yang cukup kuat ya untuk membawa kamu ke sebuah tempat, mungkin makan malam yang sangat romantis di sebuah pulau ya, atau mungkin ada momen-momen seperti ini di antara kalian berdua yang sedang diputarkan di pikirannya. Kamu sesuaikan apakah benar kalian pernah traveling bersama? Ada momen seperti ini ya, berlibur bersama, atau ini semata-mata keinginan terdalamnya dia untuk mewujudkan ke arah ini. Teman-teman, apapun yang sedang dipikirkannya, apapun yang sedang diputarkannya di kepalanya, ini membuatkan dia sempat menitiskan air matanya. Kerana the only person, satu-satunya orang yang ingin dia rasakan dekat dengan dirinya, seseorang yang ingin dipeluknya, seperti itu ya, itu adalah kamu. Dia hanya ingin bersama dengan kamu. Seperti seseorang yang dirantai, dibelit oleh cintamu. Itu yang saya rasakan di sini ya. Dan memori seperti ini tidak dapat dilepaskan. Okey teman-teman, ini secara garis kasar energinya sahaja ya. Maka kamu ambil mana yang resonate. Okey teman-teman, untuk membantu ke arah pembacaan hari ini, kita coba lihat teman-teman. Siapa seseorang ini yang semakin gelisah dan tidak dapat menahan kesedihan di hatinya? Seseorang yang menitiskan air matanya tadi malam. Kita lihatkan ya. Siapa seseorang ini melalui ciri-cirinya? Siapa dia? Teman-teman, dia adalah seseorang yang sangat damai. Boleh dikatakan orang yang malas untuk bergerak ya,
orang yang banyak pasifnya, orang yang sangat lambat dari segi tindakannya, orang yang sangat lemah ya dari segi tubuh badannya, ataupun menurut versi kamu, orang yang kurang berusaha. Teman-teman, sepertinya dengan kemunculan Four of Swords ya, ada energi seperti keinginan kuat untuk berdamai dengan kamu. Maka entah apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua, apakah dengan kemunculan ciri-cirinya, Four of Swords menggambarkan sosok ini sedang didiamkan. Atau menurut kamu, dia juga turut mendiamkan dirimu. Maka ini energi saling silent treatment kepada satu sama lainnya. Teman-teman, apa yang tidak kamu tahu ya, di saat dia berehat, baik di waktu petang ataupun di waktu malam, dia sering mengenang kamu sebelum melelapkan matanya. Teman-teman, orang ini orang yang kurang berusaha ya, atau mungkin dia tahu tidak banyak yang dapat dilakukannya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ingin bertindak, tetapi pergerakan atau tindakannya are so limited, dibatasi. Kamu sesuaikan mengapa dia perlu seperti merasakan segala tindakannya itu seperti dibatasi. Maka menurut versi kamu pula, orang ini tidak banyak memperjuangkan kamu di sini. Teman-teman, detik ini saya juga menangkap energi lain ya. Selain daripada ciri-ciri tadi, seseorang ini orang yang baru-baru ini atau mungkin beberapa bulan, beberapa tahun sudah kamu abaikan, sudah kamu diamkan. Maka orang ini seperti masih lagi menunggu sebuah kesempatan untuk mendekati kamu kembali. Setiap melelapkan matanya, teman-teman, dia akan mengenang kamu. Nah, ini juga sedikit sebanyak ya, walaupun membaca ciri-cirinya menjelaskan mengapa dia menitiskan air matanya tadi malam. Okey teman-teman, kerana setiap melelapkan matanya, dia merasakan kehilangan kamu. Teman-teman, kemunculan Nine of Cups, sesuatu yang diinginkannya tidak didapatkan. Nah, ini kan diletakkan bersebelahan Four of Swords. Maka sesuatu yang benar-benar berkaitan dengan keinginan terdalam hatinya, iaitu kamu, tidak didapatkan. Ini seperti ingin menggapai sesuatu, sudah pun dekat, tetapi tidak dapat dijangkau. Nah, seperti itu. Maka di sini teman-teman, speaking of wish fulfillment, ada sesuatu yang tidak dipenuhi di sini. Okey teman-teman, ini sebagai energinya ya, tetapi ciri-cirinya dengan kemunculan Nine of Cups. Nah, ini teman-teman ya, sebentar tadi dengan kemunculan Four of Swords, orang yang tidak banyak pergerakan, orang yang kurang berjuang ke arah kamu. Ya, dengan kemunculan Nine of Cups, beberapa di antara dia ini orangnya pendiam, agak pemalu dan tidak mengungkapkan keinginan terdalam hatinya yang sebenarnya kepada kamu. Kamu perlu seperti mengorek-ngorek, seperti menebak-nebak, menggali-gali untuk mencari tahu apa yang disembunyikannya. Dengan kemunculan Nine of Cups, saya boleh pastikan orang ini mempunyai hasrat yang begitu terpendam, begitu besar, seperti arus air terjun ini, tetapi tidak ditunjukkannya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Dan beberapa di antara dia bertindak seperti ini. Nah, ini bukan sekadar kurang perjuangan kerana orangnya sangat ego, sangat menjaga harga dirinya. Dan dia tidak mahu disalahartikan. Dia tidak mahu kamu salah faham ya akan tindak tanduknya. Maka dia tidak banyak melakukan pergerakan ke arah kamu. Pergerakan yang boleh dikatakan tidak akan terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini perlahan tetapi pasti. Begitu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lainnya, seseorang ini adalah seseorang yang hadir daripada lingkungan pertemananmu. Teman-teman, ini adalah kawan kamu, sahabat kamu ya, orang yang banyak mendukung kamu atau kamu sering mendukungnya. Beberapa yang lain terlihat seseorang yang mungkin ya pernah muncul dan hadir dalam hidup kamu sebelum ini, tetapi kembali lagi reuni denganmu baru-baru ini. Maka kamu sesuaikan yang mana satu lebih menunjukkan ciri-cirinya. Teman-teman, orang ini orang yang senantiasa merasakan kamu tidak pernah gagal untuk berada di sampingnya, untuk memberikan dukungan dan support ya. Teman-teman, orang ini ramai teman-temannya. Mungkin juga banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Tetapi teman-teman, apabila bersebelahan dengan Nine of Cups, salah satu daripada ciri-cirinya, selain daripada pendiam dan pemalu, orang ini memilah-milih kawan-kawannya. Tidak akan sebarangan berkawan, berteman, tetapi akan memilah-milih orang yang mendekatinya. Nah, ini termasuklah rakan-rakannya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, teman-teman, orang ini orang yang bersisi keanak-anakan. Orang yang sangat menyukai sesuatu yang menantang, seseorang yang agak
seperti agak sulit untuk di-maintain ya. Maksud saya begini teman-teman, orang yang senantiasa perlu distimulasi, orang yang cepat bosan, orang yang ingin mempelajari ataupun embracing something new ya, melakukan hal-hal yang baru. Jikalau kamu gagal untuk menstimulasi energinya, dia akan menjadi cepat bosan dan mungkin akan mendiamkan kamu. Teman-teman, orang ini orang yang berjiwa petualangan, mungkin juga agak sulit untuk berkomitmen, tetapi teman-teman sangat tertarik banget sama kamu dan merasakan ada sesuatu tentang kamu yang menambat hatinya. Kamu berhasil membuatkan dia bergairah, kamu berhasil membuatkan dia bersemangat, dan dia merasakan hubungan dengan kamu itu begitu seru. Nah, ini teman-teman ya, ciri-cirinya. Beberapa di antara dia dengan kemunculan Page of Wands. Nah, ini kan kartu Page yang mengindikasikan entah kamu, entah dia yang lebih muda daripada usiamu. Ini mungkin seumuran atau menarik energi seseorang yang lebih muda dari usia kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Devil, teman-teman orang ini tertarik banget sama kamu dan tidak mahu melepaskan kamu ya. Beberapa yang lain mungkin ini merangkumi energi hubungan yang toksik, cinta terlarang, atau di saat kamu mengenalinya, waduh kamu sudah pun tahu ya. Ini mungkin ada penglibatan orang lain, sama ada dari pihak kamu atau dari pihak dia atau kedua-duanya. Tetapi apabila sudah terlibat, sulit untuk melepaskan satu sama lainnya. Ketertarikan yang begitu kuat dan tidak mahu melepaskan. Selain daripada itu, teman-teman, dengan kemunculan The Devil, ini juga menarik ciri-ciri seseorang yang memiliki ataupun masih lagi being trapped ya, terpenjara dengan keburukan ataupun kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, ini hanya kamu yang tahu kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti apa. Nah, ini mungkin dating online, berkenalan dengan banyak lawan jenis, terlalu mencari perhatian, tebar pesona, ataupun seseorang yang tidak akan setia dengan satu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain juga merangkumi seperti teman-teman terlalu berlebihan aktif di media sosial, tidak tahu batasannya, seseorang yang seperti mungkin ya merokok secara berlebihan, meminum minuman alkohol, tidak menghiraukannya dengan siapa dia berteman, dengan siapa yang mendekati dirinya. Wow, ini merangkumi banyak energi. Maka kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa ya. Tetapi dengan kemunculan The Devil, tidak menutup kemungkinan di saat kalian berkenalan dengan satu sama lain, teman-teman, ini sama ada menarik energi cinta terlarang atau melibatkan orang lain. Tetapi teman-teman, jika menurut kamu tidak melibatkan orang lain, maka mungkin hubungan yang agak toksik. Okey teman-teman, dengan kemunculan Nine of Pentacles, teman-teman orangnya sangat mandiri. Orang ini orang yang sangat keras kepala, memiliki keegoan sebesar gunung, dan orangnya teman-teman ada kalanya cuekin kamu. Nah, ini kan menarik zodiak Virgo. Maka teman-teman ada potensi untuk dia mendiamkan kamu, cuekin kamu, seperti tidak mahu mengejar kamu, kerana dirinya sangat mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang tidak mengandalkan orang lain untuk membantunya. Ada kalanya teman-teman, dia lebih suka sendiri daripada berteman. Tetapi sekali sudah menyukai kamu, wow, ini kan bersebelahan dengan devil, maka kamu tidak akan dilepaskan. Teman-teman, orang ini orang yang pintar mencari keuangannya sendiri. Orang yang berdiri di atas kakinya sendiri. Beberapa di antara dia juga daripada ciri-ciri ini merangkumi energi seseorang yang sudah berpisah dengan kekasihnya, pasangan atau mantannya, dan kini teman-teman hidup seorang diri, melakukan segala sesuatu depending ataupun bergantung dengan dirinya sendiri. Yang berarti segala sumber keuangan itu dicari sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Orang yang benar-benar mandiri ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, saya menangkap detik ini teman-teman, orang ini sedang menunda kamu, sedang membuatkan kamu ternanti-nanti, cuba menduga atau menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Nah, penundaan yang datang dari dirinya, ini mungkin sudah agak lama. Kamu sesuaikan penundaan yang seperti apa. Apabila kartu ini diletakkan bersebelahan Four of Swords, teman-teman, saya menarik energinya yang seperti mungkin sudah cukup lama mendiamkan kamu. Orang yang sempat melamunkan kamu, sementara dia menunda kamu, dia pula yang menunggu kamu, yang mengabarinya. Nah, ini seperti dia menunggu kamu, kamu menunggu dia, akhirnya tidak ada yang mengabari.
maka seperti terlihat ada penundaan dari kalian berdua. Teman-teman, detik ini orang ini sedang melamunkan kamu dan sedang merencanakan sesuatu. Nah, ini kan seseorang yang tidak banyak bergerak, tidak ada banyak aksinya. Tetapi jikalau sudah sesuatu terjadi di antara kalian berdua, menggerakkan hatinya untuk merencanakan dan melakukan sesuatu dengan pasti. Teman-teman, sebentar lagi ya, mungkin akan ada tindakan darinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapa dia menangis tadi malam? Kita ke tema dengan hari ini ya. Mengapa dia menangis tadi malam? Teman-teman, saya juga tidak tahu ya mengapa saya menggunakan kartu ini. Saya ambil sahaja. Kita lihatkan saja ya energi-energi yang akan ditunjukkan dari kartu-kartu ini. Pertanyaannya, mengapa dia menangis tadi malam? Mengapa dia sedih setiap ingin melelapkan matanya? Nah, ini baik ya, di siang hari, di malam hari. Tetapi setiap dia ingin melelapkan matanya, dia merindukan kamu, merindukan supportmu, ingin mengabarimu, tidak dapat melepaskan kamu, tetapi terlalu ego untuk memberitahu. Nah, begitu jalan ceritanya. Maka teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Mengapa dia menangis tadi malam? Wow, teman-teman, start anew. Teman-teman, ini seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Seseorang yang masih lagi menantikan sebuah kesempatan untuk memulai kembali dengan kamu. Jika orang ini sudah seperti mencurangi kamu, mengkhianati kamu, berkonflik denganmu, tidak melerai atau masih belum meleraikan konflik itu. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian ya. Dia ingin membuka lembaran baru, ingin memulai sesuatu yang baru dan memberi napas baru di hubungan kalian berdua. Maka jikalau kesempatan ini tidak diberikan kepadanya, teman-teman, wajarlah dia menitiskan air matanya. Ini juga tidak menutup kemungkinan ya, menarik energi hubungan baru. Kamu mungkin baru mengenali orang ini, tetapi entah apa yang terjadi ya, sehingga membuatkan energinya sedang merindukan kamu banget dan sempat menitiskan air matanya. Maka ada keinginan untuk membuka lembaran baru dan merenewal, memperbaharui hubungan kalian berdua. Keep dancing. Teman-teman, kamu tahu mengapa dia menitiskan air matanya? Dengan kemunculan keep dancing, wow, ini kan ada dua gambar di sini ya, yang sedang menari dengan pasangan. Kamu lihat ya, ini seperti seseorang yang berimajinasi, memegang tangan kamu, memeluk kamu dengan erat, dan menari bersamamu. Tetapi dengan kemunculan keep dancing, teman-teman, apa yang membuatkan dia menitiskan air matanya? Teman-teman, dengan kemunculan keep on dancing, itu berarti dia tidak mahu hubungan ini terhenti. Dia tidak mahu kamu dan dia hanya berjalan separuh jalan dan dia tidak mahu hubungan ini terhenti begitu sahaja. Maka apabila diletakkan bersebelahan dengan start anew, teman-teman, dia ingin memulai kembali ya, dengan harapan hubungan ini dapat diperbaiki, dapat diawali dengan napas baru dan dapat membahagiakan kamu ke depannya. Tidak mahu hubungan kalian terhenti begitu sahaja. Okey teman-teman, dare to be happy. Wow, teman-teman, ini gambar yang menarik banget ya. Ada dua gambar yang menunjukkan kamu menari dengannya. Nah, ini kamu pula seperti mendukung atau dia mendukung kamu ya. Kamu sesuaikan ya siapa yang pria di sini. Apakah seseorang yang kita bincangkan atau kamu seorang pria yang menonton ya. Ini seperti momen di mana momen kebersamaan yang sangat happy. Saya menangkap gambaran ya, teman-teman. Seseorang ini menitiskan air matanya kerana satu ketika dahulu kalian memiliki momen happy seperti ini. Dan dia mulai merindukan babak-babak tersebut. Ini seperti sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang diimajinasi, dan dia sangat merindukan momen seperti ini untuk kamu. Dan saya menangkap gambaran jika ini sudah pun terjadi ya. Teman-teman, bukan sekadar merindukan, tetapi ingin mengambil resiko agar bisa bersamamu. Seperti sosok ini ingin beritahu kamu ya, melalui kartu ini, dare to be happy. Apapun resikonya, asalkan dapat berbahagia denganmu, dia akan menempuhi ya, mengambil segala resiko yang ada. Maka teman-teman, jikalau hubungan kalian detik ini sedang berkonflik, nah ini mungkin hadir dari sisi kamu atau sisinya dia sanggup berdepan dengan segala masalah agar bisa bersamamu. Ini yang saya rasakan di sini ya, kerana perkataan dare is like daring enough, cukup berani
untuk membahagiakan satu sama lainnya. Nah, mengapa perlu emphasize, menekankan perkataan cukup berani atau berani untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan? Nah, secara tidak langsung, the silent language ya, sesuatu yang tidak didengarkan. Mungkin kerana hubungan kalian menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak dugaan atau banyak perbezaannya. Maka teman-teman, dia sanggup mengambil segala resiko untuk bisa bersamamu. Nah, ini yang membuatkan dia menitiskan air matanya tadi malam. Okey teman-teman, decorate. Wah, dengan kemunculan decorate, teman-teman, ini seperti start anew ya. Seseorang yang ingin memperbaiki segala sesuatu untuk menambat hatimu kembali. Nah, contohnya begini. Katakanlah semakin ke sini, kamu semakin cantik, semakin tampan, semakin percaya diri, dan kamu mungkin tidak mengandalkan dirinya lagi. Jikalau itu yang sedang terjadi, teman-teman, dia seolah-olah berusaha dengan keras memperbaiki dirinya, penampilannya, menjaga kecantikannya, ketampanan dirinya untuk menambat hatimu kembali. Nah, ini khususnya untuk kalian yang seperti mulai kehilangan minat ya, tidak lagi berminat untuk mendekatinya. Maka teman-teman, ini bukan sekadar memperbaiki penampilan diri ya, untuk menjadi versi terbaiknya, tetapi juga dengan berupaya, berusaha untuk memperbaiki koneksi ini ke depannya. Ada banyak kerja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki koneksi ini ke depannya. Begitu ya. Maka teman-teman, dia seperti berencana untuk benar-benar menggoda kamu kembali dengan memperbaiki penampilannya. Kerana mungkin dia sempat merasakan kamu sudah pun hilang minat. Apatah lagi ya, jikalau kartu ini diletakkan bawah Page of Wands, beberapa di antara kamu di sini sudah pun berubah hati. Teman-teman, ini tidak akan resonate ya untuk kamu yang menonton tetapi belum berubah hati. Maka teman-teman, ini adalah menurut pemahamannya. Sama ada kamu berubah hati ataupun tidak, ini menurut pemahamannya. Maka apabila dia merasakan kamu mungkin sudah berubah hati, kamu tidak berminat lagi, padahal kamu hanya mendiamkan dia. Teman-teman, wajarlah ya, di saat kamu mendiamkan dirinya, dia akan menghadirkan pikiran-pikiran yang negatif. Maka ini menurut pemahamannya dia, bukan pemahaman kamu. Nah, ini membuatkan dia menitiskan air matanya tadi malam, seolah-olah penampilannya tidak cukup baik lagi untuk menggoda kamu. Padahal kamu di sini dari segi penampilan semakin cantik, semakin tampan, seperti itu ya. Okey teman-teman, stick to it. Kamu tahu mengapa dia menitiskan air matanya tadi malam? Kerana teman-teman, ini seperti keep dancing. Stick to it dan keep dancing. Teman-teman, orang ini berpegang dengan prinsipnya. Jikalau ini yang sudah dipilih, inilah yang diinginkannya. Walaupun jalannya sangat narrow ya, begitu sempit untuk benar-benar sampai ke puncaknya, dia tetap akan melalui segala rintangan itu agar bisa bersamamu. Sementara dia masih lagi berpegang kepada prinsipnya untuk mengejar kamu, mendapatkan kamu, mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah menerima atau mendapat pencerahan dan mulai berubah atau merubah sudut pandang. Maka teman-teman, sementara dia pula masih lagi berpegang kepada janji-janji kalian berdua. Nah, ini yang membuatkan dia menitiskan air matanya. Energi kedua yang membuatkan dia menitiskan air matanya bercanggah dengan apa yang saya jelaskan tadi. Energi pertama adalah seseorang yang berpegang kepada janji-janjinya kepada kamu. Energi kedua bercanggah dengan energi yang pertama. Seseorang yang menyedari dia tidak berpegang kepada prinsipnya. Dia tidak berpegang kepada janji-janji yang sudah diberikannya kepada kamu. Itu yang membuatkan dia menangis sendiri. Apabila mengenang ya, mengapa dia memberikan kamu begitu banyak janji tetapi tidak berpegang kepada janji-janji itu. Nah, apabila muncul kesedaran untuk kembali berpegang kepada janji-janji yang sudah diberikan, teman-teman, ini yang membuatkan dia menitiskan air matanya. Nah, kamu pasti bertanya ya, mengapa saya memberikan dua energi yang begitu berbeza? Satu positif, satu yang negatif. Kerana kartu di atas, kartu the devil. Anything is possible. Begitu teman-temannya, kita lihatkan lagi apa yang membuatkan dia menitiskan air matanya tadi malam. Take no offense. Teman-teman, kerana beberapa di antara dia sudah menyedari, sengaja atau tidak disengajakan, telah melukai hati kamu. Membuatkan kamu merasa sakit hati, kecewa banget, dan sebenarnya mungkin seperti memberikan saya sedikit energi kepolosan dari dirinya ya. Mungkin orang ini tidak menyedari, dia telah menyinggung perasaanmu.
Saya sempat menangkap seperti ini mungkin sempat menarik energi seseorang yang seumuran. Nah, sebentar tadi ada yang lebih muda ya, tetapi di sini mungkin ada yang seumuran atau lebih tua. Dan walaupun usianya sudah semakin meningkat, entah mengapa ya, orang ini mungkin orang yang agak naif, kurang berpengalaman ya, khususnya dalam percintaan, mungkin orang yang tidak pernah bertunang, tidak pernah terikat kepada pernikahan ya, masih lagi membujang, masih lagi single, maka orang ini orang yang kurang pengalaman. Teman-teman, jikalau ini posisinya, orang yang kurang pengalaman ya, dia mungkin tidak menyadari yang dia sudah menyakiti kamu. Nah, ini disengajakan atau tidak, sisi kepolosannya memberikan saya gambaran seolah-olah dia tidak sedar, dia sudah menyakitimu. Maka seolah-olah energinya ingin memberitahu kamu, please take no offense. Jangan ada yang tersinggung kerana dia tidak berniat untuk menyakitimu. Tetapi kerana dia sudah pun menyakiti kamu, nah ini teman-teman, membuatkan energi penyesalan, pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepalanya sehingga membuatkan dia menitiskan air matanya tadi malam. Energinya banyak teman-teman ya, tetapi saya membacakan yang mana perlu sahaja. Okey teman-teman, reclaim your art. Wow, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kamu kembali. Jikalau kamu adalah irama di hatinya, jikalau kamu adalah muzik di hatinya, jikalau kamu adalah semangat di hatinya, dia ingin mendapatkan kamu kembali. Bersungguh-sungguh untuk menggapai kamu ya. Kamu lihat walaupun kerusi ini has to put on double ya. Kamu lihat dia seperti dua kerusi. Kerana tidak dapat menjangkau kamu, dia akan tetap bersungguh-sungguh untuk menggapai kamu kembali. To reclaim apa yang sepatutnya menjadi haknya dia. Maka teman-teman, ada seperti silent word ya, yang tidak diungkapkan di sini. Perkataan ataupun kata-kata yang tidak diungkapkan di sini. Iaitu teman-teman, dalam diam, orang ini ingin memiliki kamu. Dan jikalau dia merasakan kamu ini pantas diperjuangkan, sudah pun merasa seolah-olah kamu ini miliknya dia ingin mendapatkan kamu kembali, walaupun posisi kamu ya agak tinggi. Nah, ini literally sebagai gambarannya sahaja. Tetapi teman-teman bersungguh-sungguh ya untuk menggapai kamu lagi. Seperti kartu dari sisinya, Romeo and Juliet yang ingin menambat hatimu kembali. Maka seseorang ini benar-benar ingin claim energi tersebut dengan menggapai kamu lagi ya. Okey teman-teman, ini yang membuatkan dia menitiskan air matanya tadi malam kerana jikalau dia tidak reclaim kamu daripada orang lain ataupun situasi lain, dia merasakan dia akan kehilanganmu. Nah, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum saya membuka kartu lain, kita cuba lihatkan ke arah energi zodiak di sini ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita lebih didominasikan oleh zodiak Capricorn di sini. Entah kamu yang berzodiak Capricorn atau dia yang berzodiak Capricorn atau kedua-duanya. Dan kemunculan zodiak lain di sini ya, zodiak Taurus, Libra, Pisces, Cancer, Sagittarius, Virgo. Okey teman-teman, apa kata kita lihatkan zodiak-zodiak lain yang mungkin muncul ya di pembacaan hari ini. Okey teman-teman, saya akan gunakan kartu ini, kartu yang sama sebenarnya ya, tetapi kita lihatkan. Okey, a card just fly ya. Okey teman-teman, ini zodiak Scorpio. Kita lihatkan lagi Scorpio Cancer, Cancer Scorpio, Cancer Pisces, Pisces Cancer. Mungkin zodiak kamu berdampingan dengan zodiaknya ya. Pisces Gemini, Gemini Pisces, Gemini Leo, Leo Gemini, Leo Aquarius, Aquarius Leo, Aquarius Aries, Aries Aquarius. Wow, ini ya teman-teman ya, 3 zodiak terakhir ini ya, sama ada Leo Aquarius ataupun Aries Aquarius. Ini zodiak yang akan bertahan lama ya, pasangan yang akan bertahan lama kerana mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama. Okey, mungkin juga Aries Sagittarius, Sagittarius Aries. Begitu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi melalui kartu ini seperti apa tindakan selanjutnya ke kamu sebentar lagi. Teman-teman, setelah menitiskan air matanya tadi malam, seperti apa tindakan selanjutnya ke kamu sebentar lagi? Nah, ini kan energi seseorang yang tidak bisa melakukan yang banyak, mungkin kurang memperjuangkan kamu, maka kita lihatkan apa yang akan dilakukannya. Wow, teman-teman, keep a positive mindset. Melalui kartu abundance. Wow, mengapa ya teman-teman ya?
Tiba-tiba saya menangkap gambaran seseorang yang ingin memberimu penuh dengan energi cinta. Saya menangkap seperti seseorang yang ingin menawarkan kamu energi cinta yang berkelimpahan. Maka dengan kemunculan kartu ini ya, seseorang ini seperti sudah pun membuat pilihan di hatinya, yaitu menghabisi kehidupannya dengan kamu. Kita lihatkan lagi ya. Teman-teman, di sini The Runner. Jikalau sebelum ini kamu sempat merasakan dia melarikan diri dari hubungan, detik ini saya menangkap gambaran teman-teman, dia akan mulai berdepan dengan ketakutannya. Dia akan mulai tidak membatasi dirinya untuk berlari lagi, tetapi detik ini teman-teman, dia akan berlari ke arah kamu. Nah, ini kan tidak berlari ke sana, tetapi berlari ke sebelah kanan. Maka jikalau sebelum ini takut untuk memperjuangkan kamu, sempat membatasi dirinya, merasakan dia tidak berdaya untuk melakukan yang banyak, detik ini dia tidak akan melarikan diri daripada ketakutan ini, tetapi akan berdepan dengan ketakutannya. Walaupun ada banyak rintangan dan halangan, stick to it. Teman-teman, dia akan berdepan dengan apa situasi sekalipun dan tetap melangkah maju, berlari ke arah kamu. Kerana ada banyak cinta yang ingin dia berikan kepada dirimu. Teman-teman, bawah ya, di bawah kartu ini, keep dancing. Seseorang ini tidak mahu memutuskan hubungannya dengan kamu. Maka jikalau kamu yang sedang berlari saat ini, dia akan mengejarmu. Teman-teman, orang ini pada akhirnya akan menanggalkan topengnya. Dia tidak mahu lagi bermuka-muka dan akan memperlihatkan sisi sebenarnya dia kepada kamu. Teman-teman, orang ini tidak sanggup lagi ya menipu perasaannya sendiri, berbohong dengan perasaannya sendiri. Semakin ditahan, semakin sakit. Maka detik ini teman-teman, dia menanggalkan topengnya. Kedepannya teman-teman, kamu akan melihat sisi sebenarnya, perasaan yang sebenarnya. Jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang sempat denial, tidak mengakui perasaan sebenarnya, dia akan menanggalkan topeng ini. Wow, teman-teman, start anew ya. Cupid arrow. Nah, orang ini akan nembak kamu lagi. Akan membuka lembaran baru dan akan seperti menggoda kamu lagi dan menembak hatimu. Teman-teman, ini seperti ada sebuah pilihan di sini yang sudah ditetapkan. Seseorang yang yakin dan percaya kamu adalah sosok yang pantas diperjuangkan. Maka di sini teman-teman, the love is coming. Cinta sedang menuju ke arah kamu kerana kamu mulai percaya diri. Kamu mulai memperbaiki dirimu. Secara tidak langsung, while you are doing that, you are attracting. Kamu akan mulai menarik aura-aura ataupun energi-energi yang positif, cahaya-cahaya yang baru, energi yang positif yang akan membantumu. Maka di sini teman-teman, ramai yang akan mendekatimu ya, bukan energinya sahaja, tetapi dengan energi positif yang kamu manifestasikan saat ini, bukan sekadar bisa menarik energi cintanya, tetapi teman-teman, menurut saya ya, ramai yang akan mendekatimu kerana kamu mengeluarkan aura yang begitu menarik perhatian. Maka di sini teman-teman, be prepared, siapkan diri kerana orang ini akan datang menembak kamu sekali lagi. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan kartu terakhir ini ya. Pesan apa yang sangat ingin dia sampaikan ke kamu dari hatinya saat ini? Kita cuba dengarkan ya. Semalam ada yang menitiskan air matanya keranamu. Nah teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih dalam mengapa dia menangis atau menitiskan air matanya, kita cuba lihatkan melalui kartu-kartu pesan ini. Mengapa dia menangis tadi malam? I wonder how you are without me. Teman-teman, semakin merenungkan kamu, semakin merindukan kamu, sempat bertanya-tanya, apakah kamu baik-baik sahaja tanpa dirinya? Apakah kamu benar-benar ingin pergi dari koneksi ini? Apakah ini yang kamu inginkan? Nah, banyak kata-katanya melalui kartu pesan ini. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang sebenarnya ya, di balik kata-kata ini tidak mahu melepaskan kamu. It's so obvious ya teman-teman. Apabila kita membaca perkataannya, actually jangan hanya sekadar membaca. You have to study the words. Maka ada kata-kata yang tersembunyi di balik kata-kata ini. I wonder how you are without me. Sebenarnya dia bukan bertanya apakah kamu baik-baik saja tanpa dirinya. Ini seperti lebih ingin mengetahui apakah kamu benar-benar ingin pergi. Apakah kamu benar-benar berhasil move on? Are you quite sure yang kamu sudah benar-benar melepaskan koneksi ini? Nah, itu kata-kata yang sebenarnya dari kartu ini.
Kita lihat lagi teman-teman ya. Although we are apart, I never forget you. Teman-teman, walaupun kalian berjauhan, mungkin kalian sempat berenggang atau mungkin ada kesalahpahaman ya yang merenggangkan kalian berdua, dia tidak pernah melupakan kamu. Nah, apabila sudah ada energi kerinduan yang sudah melimpah seperti ini ya, wajarlah seseorang ini menitiskan air matanya. Teman-teman, ada kalanya jikalau kita terlalu merindukan seseorang ya, baik kekasih, orang yang kita sayang, teman baik kita pasti akan menitiskan air mata kita. Maka teman-teman, begitu juga dengan dirinya. Insomnia because of you. Nah, ini teman-teman, dia ingin beritahu kamu, dia tidak dapat tidur malam, tidak bisa melelapkan matanya because of you. Kerana kamu. Maka setiap ingin melelapkan matanya, seperti saya jelaskan di awal bacaan tadi, dia akan menitiskan air matanya. Kerana jikalau kamu memiliki kekuatan untuk melepaskannya, guys, bukan semua orang sekuat kamu. Let's keep this in our heart forever. Jikalau benarlah teman-temannya menurutnya, kamu benar-benar ingin pergi, ingin melepaskan, dan ingin mengekalkan situasi seperti ini. Jikalau ini adalah pilihanmu, let's keep this in our heart forever. Ini seperti menyarankan agar kamu dan dia menyimpan memori ini di dalam hati masing-masing untuk selama-lamanya. Ada kesedihan yang cukup mendalam ya di balik kata-kata ini. Seseorang yang seperti masih belum bisa merelakan kamu, tetapi kerana jikalau ini adalah pilihan kamu, maka kita akan menyimpan memori ini di dalam hati kita berdua selama-lamanya. I stayed away for a reason. Apa yang tidak kamu ketahui, sepanjang dia menjauhkan kamu, sepanjang dia tidak berkomunikasi, sepanjang dia mendiamkan diri, dia memiliki alasan-alasan yang tertentu yang tidak kamu tahu. Tetapi kerana dia masih mendiamkan diri, menghindar, membuatkan kamu menghadirkan pikiran yang macam-macam, sehingga kamu menyimpulkan segala sesuatu, membuat kesimpulan kamu sendiri. Maka teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, dia ingin beritahu kamu, sosok ini memiliki alasannya sendiri dengan menghindar kamu. Dan ini mungkin tidak melibatkan kamu sama sekali. Okey teman-teman, you call it crazy, but I call it love. Kamu bisa namakan apa sahaja. Kamu bisa panggil ini apa sahaja. Apa pun menurut pikiranmu. Mungkin menurut kamu ini semua kegilaan. Tetapi menurutnya, ini adalah sebuah cinta. Teman-teman, kamu mungkin melabel ya sesuatu seperti ini sebuah kegilaan. Tetapi menurutnya, ini adalah cinta. Kerana cinta itu memang menggilakan. Okey teman-teman, ini adalah kata-kata dari hatinya. Hari ini teman-teman, saya kepo seperti biasa ya. Kita lihat kan? Wow guys, can you believe it? Do you still listen to our song? Mengapa ya kartu ini sering muncul walaupun saya sering menukar kartu hampir di setiap bacaan? Teman-teman, apakah kamu masih mendengar lagu kita? Teman-teman, sepertinya orang ini masih ataupun pernah ya mengirim atau mendedikasikan kamu lagu, sharing lagu dengan kamu, dan dia takut banget kamu sudah pun delete lagu tersebut. Jikalau kamu semakin menghindar, semakin mendiamkan, dia ingin bertanya, apakah kamu masih mendengarkan lagu-lagu yang pernah didedikasikannya? Ya teman-teman ya, cinta itu memang menggilakan. Do you still listen to our song? Wow teman-teman, hatinya cukup berirama dengan adanya energi kamu. Menurut kartu ini teman-teman, walaupun dia yang bertanya, teman-teman saya boleh pastikan ya, dia masih mendengar lagumu. Dia masih mendengarkan nyanyianmu. Dia masih mendengarkan muzik yang kamu dedikasikan. Dia masih memutarkan semua lagu-lagu yang kamu sharing dengan dirinya. Tetapi teman-teman, dia pula yang bertanya, apakah kamu masih lagi mendengar lagu-lagu kalian berdua? Kerana dia takut banget kamu sudah pun mendelete-nya. Maka teman-teman, ini seperti saya katakan tadi teman-teman, setiap kata-kata di balik kartu pesan ini ada pesan-pesan yang tersembunyi. Jikalau kamu bukan sekadar membaca, but study the words, benar-benar menelaah ya dengan lebih dalam kata-kata yang tertera di kartu-kartu pesan ini. Baiklah teman-teman, kita sudah pun sampai ke penghujung bacaan seperti biasa ya. Kita cuba ambil huruf-huruf namanya. Okey teman-teman, kita ambil apa saja ya yang muncul ataupun yang akan ketarik ya ke energi pembacaan hari ini.
Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan di sebelah kanan ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf T, Y, O, R, M, N, D, Z, U, A, I, B, P, E, J, K, L, X, C. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa tidak semua orang kuat. Setiap hati punya rasa sakit. Hanya cara mengungkapkannya saja yang berbeda. Orang biasa menyembunyikannya di mata mereka, sementara orang luar biasa menyembunyikannya di balik senyuman mereka. Namun, sosok terkuat akan menitiskan air matanya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.